Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destaria Hayatunisa. Saya dari kampus Universitas Teknokrat Indonesia. Dan saya dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya membuat tugas tutorial pengerjaan soal 1 grafik dan fungsi tugas matematika dari Bapak Ferry Hendra Saputra. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari fungsi terlebih dahulu. Yang kedua, fungsi grafik beserta contoh fungsi dan grafik. Tapi sebelum kita masuk ke contoh fungsi dan grafik, di sini saya sudah menyiapkan pulpen dan buku. Karena bagi saya, jika pelajaran matematika itu lebih baik kita menuliskan jawaban dengan cara mengkorek-korek ke buku daripada kita mengetik ke komputer atau laptop atau HP Android sekalian. Di sini saya sudah menuliskan yang pertama fungsi linear, yaitu fungsi linear memiliki gambar grafik sebagai garis lurus, dan saya pun sudah menuliskan contohnya, yaitu tentukan sketsa grafik dari Y sama dengan 2x min 3 dan ketentuan lainnya X lebih dari 2 dan ketentuan lainnya juga X kurang dari 6. Dan kita akan menentukan bagaimana caranya kita bisa menentukan grafik dari ketentuan bilangan yang sudah saya tuliskan di buku ini, yaitu Y sama dengan 2x min 3 dan ketentuan lainnya X lebih dari 2 dan X kurang dari 6. Dan jadi cara pertamanya itu yaitu kita tentukan dulu, temukan domainnya. Di sini saya sudah menuliskan kita temukan domainnya terlebih dahulu. Dan ini juga kita masih berfungsi dengan yang pertama tadi. Kita temukan domainnya dulu ya. Caranya seperti ini. Kita tentuin dari batas X dari soal yang telah saya tuliskan di buku ini tadi ya, yaitu X lebih besar X lebih dari 2 dan X lebih kecil sama dengan 6. Jadi biar lebih jelas kita lihat daripada titik grafiknya ya. Nah, di sini saya sudah menggambarkan titik. Di sini saya sudah menggambarkan garis grafiknya kira-kira seperti ini. Nah, di sini kan soalnya tertuliskan X lebih dari 2. Nah, berarti kan lebih dari 2 yaitu 2, 3. Nah, berarti arahnya kan ke kanan kan? Ke kanan kan? Kita buat garisnya seperti ini. 2. Nah, berarti 2 kanannya 3 ke kanan. Aduh, maaf, tulisannya agak melencong. Nah, yang ini nih X kurang dari sama dengan 6. Nah, berarti kita sampai ke 6, ke angka titik angka 6 ya. Titiknya dari 6 ya. Sampai 6. Karena kenapa? Karena kan soalnya di sini X kurang dari sama dengan 6. Jadi di sini titiknya kita di angka 6. Jadi kesimpulan dari garis grafik ini yaitu adalah 3, 4, 5, 6. Kita tuliskan dulu di sini. 3, 4, 5, 6. Nah, kan karena 3, 4, 5, 6. Nah, jika kita sudah menemukan domainnya, yaitu adalah angka 3, 4, 5, dan 6, kita sudah menentukan grafiknya, kita cari langkah kedua, yaitu tentukan kodomainnya. Seperti ini. Nah, di sini saya sudah menuliskan
Yang tadi kan tentukan domain. Nah, yang kedua itu kita cari temukan kodomainnya. Nah, dari mana saya mendapatkan nilai dari kodomain? Nah, kodomain itu dari X sama dengan 2X min 3. Kalau domainnya dari X lebih dari 2 dan X kurang dari 6. Karena kenapa? Karena saya bilang domainnya adalah X lebih dari 2 dan X kurang dari 6, sedangkan kodomainnya X sama dengan 2X min 2, karena ada tanda batasan yang ini nih. Nih, batasan dari X. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitung kodomainnya gimana? Nah, cara ngitungnya itu seperti ini. Pertama-tama itu agar lebih mudah itu kita gambar dulu sebuah grafik. Terlebih dahulu grafik X dan Y. Nah, karena domainnya tadi yaitu adalah 3, 4, 5, dan 6 dari X, jadi di sini kita tulis 3, 4, 5, dan 6. Nah, Y-nya nanti kita cari Y-nya. Yang penting kita sudah tuliskan hasil dari yang telah kita carikan dari grafik domain X. Nilai X-nya ini nanti, nah di sini nanti kita akan menuliskan dari angka dari X1. Kita hitung dari Y1. Nanti kita hasilkan dengan 2X ini kan dari angka, nih biar lebih jelas saya deketin dari angka X1 nanti keluar hasilnya menjadi Y1. Kita hitung dulu ya. Di sini saya akan menuliskan Y1 sama dengan 2X1 kurang 3. Nah, karena kan 2 dikali 1 kurang 3. Nah, jadi di sini, jadi X1-nya itu berapa? Nah, X1-nya itu dari 3 ini nih, dari X1 ini, yaitu angka 3 ini nih, yang ini. Nah, jadi kita masukkan saja angka 3 dari bilangan ini. Nah, jadi 2 kali 3 nih kan, kita kali ini kan. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nih, 3 kurang 3. Nah, berarti jadi berapa? 2 dikali 3 sama dengan 6, dan 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, jadi, kelihatan kan? Jadi, nilai Y1 adalah angka 3. Kita masukkan ke sini angka 3. Dan kita cari Y yang kedua, yaitu kita tulis seperti tadi. Tulis di sini Y2 dengan 2X. 2X kali 2 kurang 3. Jadi kan di sini nah, ini bilangnya ini yang 4 ini nih. Nih kita ambil dari X2, yaitu kita tulis di sini angkanya 2. 2 kali 4 kurang 3. Nah, 2 dikali 4 berapa? 2 dikali 4 itu adalah 8. Dan kita kurangkan dengan angka 3. Angka 3. Nah, 8 dikurang 3 sama dengan 5. Jadi, Y2-nya itu adalah angka 5. Kita masukkan ke garis grafik yang telah kita buat tadi, yaitu angka 5. Nah, setelah itu kita cari angka Y ketiga. Kita tulis seperti tadi. Kita tuliskan di sini Y3 sama dengan 2X, bukan 2X, 2 kali 3 dikurang 3. Nah, kita masukkan angkanya sama seperti tadi, yaitu angka 5. 2 kali 5 dikurang 3. Sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10. Dikurang 3 sama dengan 7. Nah, jadi
angka nilai Y3 yaitu adalah 7. Kita masukkan ke Y ini yaitu adalah 7. Nah, kita cari lagi yang Y ke 4. Kita buat seperti tadi. Kita tuliskan di sini Y4 sama dengan 2 kali 4 kurang 3. Nah, kita masukkan angka yang ini tadi, angka 6. Yaitu 2 dikali 6 dikurang 3. 2 dikali 6 sama dengan 12 dikurang 3 sama dengan 9. Nah, jadi ketemu ini. Y yang keempat yaitu adalah 9. Kita masukkan juga ke grafik yang telah saya buat tadi yaitu angka 9. Nah, jadi kira-kira seperti ini perhitungannya. Nah, jadi kan ketemu kan hasilnya kan. X-nya 3, Y-nya 3, X-nya 4, Y-nya 5, X-nya 5, Y-nya 7, X-nya 6, Y-nya 9. Nih, agar lebih jelas saya perdekat. Setelah kita mencari angka X, yaitu angka ketiga, ketentuan yang ketiga. Yang pertama tadi temukan domain, yang kedua temukan kodomainnya. Nah, yang ketiga kita cari range-nya. Nah, di sini saya sudah menuliskan temukan range dari hasil X dan Y. Nah, karena hasilnya ini tadi kan kita sudah menemukan 3, X3 dengan Y3, X4 dengan Y5. Nah, jadi kita tuliskan seperti ini. Sama dengan 3,3, buka kurung 4,5 tutup kurung koma, buka kurung 5,7 tutup kurung koma, dan 6,9. Nah, jadi hasil range dari X dan Y yaitu 3,3, 4,5, 5,7, dan 6,9. Nah, kalau kita sudah menemukan hasil dari X dan Y-nya, kita lanjut ke garis grafiknya. Kita lanjut. Kalau sudah ketemu juga domain, kodomain, dan range, tinggal kita cari garis grafiknya. Di sini saya akan gambarkan dulu garis grafiknya. Garis grafiknya itu seperti ini. Aduh, maaf kalau garisnya tidak lurus karena satu tangan saya memegang kamera handphone. Nah, di sini kan kalian juga udah tahu kan kalau garis seperti ini, nih garis horizontal ini untuk variabel X. Nah, kalau dia vertikal ini untuk variabel Y. Sebenarnya sih bisa juga sesuai dengan ketentuan perintah soalnya. Itu pun tidak masalah. Dan langsung aja kita tulis angka-angkanya yaitu angka X 3, 4, 5, 6, dan angka Y-nya yaitu 3, 5, 7, 9. Nah, ini angka-angka yang telah kita cari. Itu angka X dan Y yang telah kita hitung tadi. Nah, kalau udah ditulis seperti ini, kita tinggal sesuaiin aja titiknya yang dengan hasil X dan Y range dari 3,3, 4,5, 5,7, dan 6,9. Kita sesuaiin aja garis titiknya, yaitu adalah 3 ke angka 3, dan 4,5 yaitu 4 ke 5. Terus
5,7 ke angka 7, dan yang terakhir yaitu 6,9. Di sini kita kasih titik agar mudah untuk menentukan titik-titik grafiknya. Nah, kalau udah kita garis gini, kita tinggal sambungin aja titik garis yang telah saya tadi set. Kita terusin ke bawah. Garisnya ini dari bawah, maksudnya dari 3 ke 5, terus titik 5 ke 5,7, habis itu ke 6,9. Nah, kalau kita sudah membuatkan titik garis yang seperti ini, berarti kita sudah berhasil menentukan garis grafik dari soal yang telah saya tuliskan tadi, yaitu X sama dengan 2X min 3 dan X lebih dari 2 dan nilai-nilainya X kurang dari 6. Nah, ini adalah domainnya, cara penghitungan domainnya, ini garis grafik awal, dan ini adalah penghitungan dari kodomain. Nah, begini kita cari satu persatu dan kita menemukan hasilnya, yaitu nilai Y-nya itu 3, 5, 7, dan 9, dan kita tuliskan range-nya yaitu 3,3, 4,5, 5,7, dan 6,9, dan kita sudah membuatkan garis grafiknya seperti ini. Nah, kan? Dan ini hasilnya. Dan mungkin sampai sini aja tutorial tugas fungsi dan grafik dari Bapak Ferry Hendra Saputra. Dan terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.